Barusan saya sudah menjelaskan tentang gejala-gejala anak yang mengalami kekerasan seksual. Di situ ada 3 Bu gejalanya. Yang pertama terjadi gerakan-gerakan yang tak wajar. Kemudian yang kedua itu adanya gejala atau tanda-tanda fisik. Kemudian yang ketiga ada gejala tanda-tanda psikis. Nah, sekarang kita lihat gambar di depan Bu. Nah, di sini ada sudah tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga sudah ada di depan semua. Tanda-tandanya seperti apa saja. Nah, coba Bu Cindy, untuk gerakan-gerakan tak wajar itu bisa dicontohkan dengan apa Bu? Itu kepala kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya, kayak anak itu begini. Nah, persis ya Bu, seperti ini ya. Terus Nah, kemudian yang kedua apa Bu? kepala tertunduk ke dalam, terus kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat, lutut bertekuk ke dalam, tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pucat pasi, dan lain-lain. Nah, betul sekali Bu ya. Apabila terjadi kekerasan pada anak itu, kita kenali yang pertama itu dia melakukan gerakan-gerakan yang tak wajar. Nah, yang ditunjukkan kepada kita. Nah, bisa dilihat gambarnya ini Bu. Nah, adakah yang pernah melihat ada anak yang seperti ini? Tidak Bu. Belum pernah. Alhamdulillah kalau masih belum pernah. Nah, itulah tugas orang tua untuk selalu apa? Mengawasi dan menjaga anak agar tidak terjadi kekerasan seksual. Nah, kemudian untuk yang kedua dilihat dari gejala fisik, Ibu Dina. Yang pertama, sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB dan BAK. Cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur. Memar di bagian tubuh atau gigi, cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. Rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Cara jalan yang tak wajar, agak mengangkang. Ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang terlepas karena ditarik paksa. Nah, untuk yang gejala fisik itu Bu ya, kita bisa melihatnya dengan mata telanjang. Artinya kita bisa langsung melihat apa yang terjadi pada anak kita. Misalkan gejala fisik. Nah, kita sudah bisa melihatnya Bu ya. Apalagi sekarang zamannya sering terjadi penculikan anak. Nah, itu ya Bu. Kemarin itu ada kasus di Desa Kaliwates Bu. Nah, waktu itu cucunya itu ada di depan tokonya, kemudian neneknya itu sedang di dalam toko. Nah, setelah itu ada orang naik sepeda Bu, kemudian langsung membawa cucunya. Kemudian akhirnya si nenek itu melaporkan atau memberitahu kepada warga bahwa cucunya dibawa oleh orang. Nah, alhamdulillah Bu, si cucu itu akhirnya ketemu di mana itu Bu, yang tinggi itu Bu, di utara yang ada kolam renangnya Bu. Nah, ketemu di sana Bu, alhamdulillah masih dalam keadaan hidup. Tapi apa yang terjadi Bu, sininya bengkak semua, hidungnya keluar darah. Nah, itu adalah contoh dari kekerasan yang terjadi pada fisik, seperti itu Bu ya. Kemudian yang ketiga, gejala psikis. Monggo Bu Afifah, tanda-tandanya seperti apa? Terjadi kekerasan seksual secara fisik. Anak berubah ekspresi, pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian, menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti pusing, sakit perut, dan masalah makan, sulit tidur dan mimpi buruk, diikuti mengigau, sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya,
perilaku kemunduran, mengisap ibu jari, kemunduran kemampuan bicara, ngompol. Udah Bu. Ya, terima kasih Bu Afifah. Nah, siapa yang bisa menjelaskan psikis itu seperti apa Bu? Terangannya. Kalau fisik tadi sudah menunjukkan tanda-tanda misalkan memar seperti itu. Kalau psikis itu lebih ke apa Bu? Mentalnya, Bu. Mentalnya, Perasaannya, kemudian Bu. perasaannya, kemudian Bu Pikiran. pikiran. Nah, psikis di sini itu luapan dari diri seseorang. Ya, misalkan tadi anak yang ekspresinya pendiam, cemas, gelisah. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa sudah terjadi terjadi kekerasan. Kemudian juga contoh misalkan anak kalau merasa senang itu Bu biasanya ditunjukkan dengan apa Bu? Senang tertawa, Bu. Nah, kalau senang anak-anak bisa Tertawa, bermain, loncat-loncat, teriak-teriak, itu menunjukkan bahwa dia sedang senang atau bahagia. Nah, kalau misalkan anak yang sedang sedih bisa ditunjukkan dengan apa Bu? Menangis. Murung. Nah, murung, ya. Kemudian wajahnya pendiam, nah duduk menyendiri, tidak mau bermain sama Temannya. temannya kalau dia sedang sedih. Nah, itulah gejala dari psikis. Nah, untuk mengetahui kekerasan yang terjadi pada anak itu bisa diketahui dari 3 cara Bu. Yang pertama apa Bu? Terjadi gerakan apa? Gerakan tak wajar. Terjadi gerak-gerakan tak wajar. Kemudian yang kedua, Gejala nah, fisik. bisa dilihat dari gejala fisik. Kemudian yang ketiga Bu, Gejala psikis. gejala psikis. Nah, setelah Ibu mempelajari dari 3 terjadi kekerasan seksual, apakah ibu-ibu pernah melihat anaknya tetangga atau anaknya sendiri sudah melakukan atau menunjukkan sikap-sikap seperti ini Bu? Alhamdulillah Tidak, Bu, alhamdulillah. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan anak kita selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Apabila ibu-ibu sudah mengenal tanda-tanda kekerasan seksual yang ada 3 poin itu Bu tadi ya, Ya. dan apabila ibu melihat atau mendapatkan tanda-tanda seperti itu, apakah yang ibu lakukan? Monggo Bu Cindy. Yang pertama ya Bu, saya Bu tak tanyain dulu ke anaknya, tapi sama Iya. bapaknya juga. Karena kan anak saya itu takut kalau ke bapaknya, jadi biar sekalian cerita gitu. Jadi saya bapaknya ngomong sama anak saya. Habis itu kalau sudah dia cerita, kalau misal memang ini kekerasannya sudah berat, ya saya lapor Bu ke Bu ke kepolisian sudah sekalian biar dipenjara itu orangnya. Iya betul, berarti mengajak anak duduk bareng atau menyelesaikan bersama keluarga Bu ya apa Ya, yang Bu. sudah terjadi. Kemudian kalau Bu Dina, Sama sih Bu seperti Bu Cindy. Ya. Jadi yang pertama pasti menanyakan dulu kepada anaknya apa yang telah terjadi. Tapi kalau misalnya anaknya masih belum mau cerita, Ya. misalnya dia masih mau nangis dulu, gak apa-apa, kita tungguin sampai anaknya bisa meluapkan rasa marahnya dulu. Setelah itu baru nanti ngobrol gitu Bu. Nanti kalau misalnya memang butuh pertolongan, nanti kita ke lembaga layanan atau kepolisian Bu. berarti menunggu waktu yang tepat ya Bu. Iya, Bu. Nah, kita juga harus sabar ya Bu untuk menghadapi anak yang sudah mengalami kekerasan. Betul. Untuk Bu Afifah, Sebenarnya sih masih sama semua ya Bu. ya. Cuma namanya anak Bu, kadang anak itu kan takut ya Bu. Ya kita peluk dulu Bu, kita omongi, kita kasih motivasi biar anaknya percaya bahwa ibu ini selalu ada nak buat kamu. Jangan takut, diomongi kayak gitu-gitu dah Bu. Biar anaknya itu nggak takut kalau mau ngomong seperti itu Bu. Dikasih motivasi lah Bu. Iya betul Bu ya. Kita kalau sudah menghadapi anak yang sudah menunjukkan ya tanda-tanda kekerasan fisik, kita tidak boleh langsung memaksa anak untuk bercerita. Kadang anak kan masih merasa takut Bu ya. Iya. Kadang juga merasa malu. Iya, Bu.
selanjutnya di sini ada cara Bu, ada sikap sebagai orang tua untuk mengatasi langkah-langkah apa yang harus orang tua lakukan terhadap anak yang sudah mengalami kekerasan. Yang pertama, tidak boleh panik Bu, ya. Kemudian juga tidak boleh marah. Oh gitu. Iya Bu, kita harus sabar Bu. Kalau kita panik, kita marah, tidak akan selesai Bu. Anak juga tidak mau bercerita. Kemudian yang kedua, peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa kita itu sangat menyayangi mereka. Kita ajak, kita peluk, ya. Kemudian kita elus atau kita pangku. Kemudian kita menanyakan secara pelan dan baik agar anak itu mau bercerita. Kemudian yang ketiga Bu, sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Tunjukkan bahwa kita itu tidak mau kalau anak kita itu disakiti oleh orang lain. Kita tunjukkan bahwa kita akan selalu melindungi anak kita. Kemudian jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Nah, kita memberikan waktu Bu kepada anak kita untuk menceritakan semuanya. Kemudian kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Jangan memotong pembicaraannya sebelum selesai Bu, ya. Kemudian setelah itu kalau sudah tersampaikan masalahnya apa, kemudian kita minta pertolongan ahli atau lembaga-lembaga layanan seperti dibawa ke konseling, dibawa ke psikolog seperti itu Bu, ya. Kemudian kalau sudah kekerasannya terjadi sudah sangat berat sekali, kita bisa melaporkan ke polisi. Seperti itu Bu. Kita bisa mengadukan permasalahan ini ke pihak polisi seperti itu.